Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mengutus mereka. Dalam permenungan saya, para rasul dipanggil dari golongan orang-orang yang sederhana. Hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kesederhanaan adalah modal utama untuk mengikuti Tuhan. Tuhan tidak melihat siapa kita. Tuhan tidak melihat pendidikan kita. Tapi Tuhan melihat kesederhanaan hati kita, ketulusan hati kita, kesediaan hati kita untuk dipakai oleh Dia dalam mewartakan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam perjalanan panggilan hidup kita masing-masing, kadang kita juga berpikir, siapa sih saya? Kenapa harus saya yang dipilih Tuhan? Tuhan punya rencana indah atas hidup kita masing-masing. Maka Tuhan tidak melihat apapun situasi di belakang kita. Tuhan ingin agar apapun menjadi pengalaman-pengalaman kita sebelum mengikuti Dia, menjadi modal kita untuk memberi kesaksian bahwa Dia Allah yang baik. Sekalipun kita punya kelemahan, tetapi Dia tetap memakai dan mengutus kita. Tuhan tidak sekedar memanggil kita, tapi Tuhan juga mengutus Anda dan saya. Anda yang menikah diutus untuk hidup dalam keluarga, membawa keluarga Anda kepada keselamatan. Saya dipanggil sebagai seorang biarawan, juga melakukan hal yang sama, yaitu membawa semakin banyak orang untuk dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, para murid tadi dipanggil atas dasar kehendak Yesus sendiri. Dan mereka ditetapkan sebagai rasul-rasul yang akan diutusnya untuk mewartakan kabar gembira. Kita juga dipanggil, kita juga diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira. Jadi kita dipanggil bukan untuk membicarakan kelemahan orang lain. Kita dipanggil bukan untuk melihat kelemahan orang lain. Tapi kita dipanggil untuk mewartakan kabar gembira bahwa Dia adalah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang akan selalu mengampuni kita
asalkan kita mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam panggilan kita, Tuhan ingin agar kita mampu meninggalkan segala keterikatan-keterikatan dalam diri kita dan berjuang untuk memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Para rasul diberi kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Kita juga dipanggil untuk juga bisa membawa harapan bagi orang-orang sakit yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang mengalami keputusasaan di sekitar kita. Agar mereka tetap bersemangat dalam mengikuti Tuhan. Hidup kita selalu diberi tawaran oleh Tuhan. Tuhan tidak memaksa kita. Kehendak bebas selalu ada pada kita. Tuhan memanggil Anda dan saya. Tinggal bagaimana kita berjuang untuk menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Dan ingat, panggilan kita entah sebagai apapun adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Maka patut kita syukuri atas panggilan hidup kita masing-masing. Kita harus bersyukur dalam segala hal. Kita harus bersyukur. Kita juga harus menghargai dan menjalankan tugas panggilan kita dengan baik. Kita semua diserai tanggung jawab oleh Tuhan. Maka mari kita bertanggung jawab untuk melakukan semua tugas yang dipercayakan Tuhan secara baik dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan buat kita renungkan. Apakah kita menyadari panggilan hidup kita? Apakah kita juga bersedia untuk mengikuti Dia? Untuk membawakan kabar sukacita, keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Percayalah, kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan akan menyertai kita dalam setiap usaha kita dalam mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Terima kasih karena Engkau juga telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau. Bantulah kami orang yang tidak sempurna ini, agar kami mampu meninggalkan manusia lama kami dan mengikuti Engkau dengan setia. Bantulah kami, agar kami mampu bertanggung jawab dengan panggilan hidup kami masing-masing. Semoga kehadiran kami membawa harapan, membawa sukacita bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau. Berkatilah kami semua Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi harapan kami. Semoga Engkau mendengarkan kami satu persatu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.